Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, kemarin ada seorang subscriber yang meminta saya untuk membahas tentang TKO, teman-teman. Jadi TKO adalah token dari toko kripto. Jadi TKO ini adalah sebuah token dari toko kripto, teman-teman. Jadi beliau bertanya, apakah TKO ini masuk dalam kategori token yang masih under value dan apakah ada potensial TKO menjadi winning coin seperti BNB yang harganya terus mengalami kenaikan, teman-teman. Nah, kita akan membahas tentang hal ini. Jadi token TKO ini adalah sebuah aset kripto Indonesia pertama yang menawarkan model token hibrida yang unik. Jadi menggabungkan elemen antara centralized exchange atau centralized finance dan decentralized finance, teman-teman. Jadi menggabungkan di antara sistem keuangan yang terdesentralisasi dan sistem keuangan yang tidak terdesentralisasi, teman-teman, atau yang terpusat gitu. Jadi TKO ini merupakan token utilitas hibrid yang dirancang untuk memberikan berbagai manfaat bagi para pengguna toko kripto, teman-teman. Jadi seperti misalkan diskon biaya trading. Jadi token ini dikembangkan oleh sebuah exchange di Indonesia yang bernama Toko Kripto. Ini adalah sebuah platform exchange cryptocurrency nomor 1 di Indonesia dan telah menjadi proyek kripto lokal yang signifikan dalam industri finansial digital. Jadi Toko Kripto ini telah resmi terdaftar di Bapepti dan berhasil mengumpulkan 600.000 member dalam 1 tahun sejak awal peluncurannya, teman-teman. Kemudian sebagai bagian dari ekosistem toko kripto, koin TKO menyediakan utilitas yang luas termasuk akses ke berbagai fitur dan layanan dalam platform tersebut. Jadi untuk toko kripto ini sebenarnya adalah anak dari Binance, teman-teman. Tapi kalau bisa juga dikatakan Binance cabang Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah TKO ini masih dalam kategori under value dan apakah memiliki potensi untuk menjadi winning coin seperti BNB? Jadi kalau kita melihat dalam berbagai laporan media, tidak ada informasi langsung tentang status under value dari token TKO. Namun jika kita melihat kasus dari misalkan BNB, kalau BNB ini token ini dianggap sebagai salah satu aset kripto yang sangat under value pada tahun 2024 karena utilitasnya yang kuat dalam ekosistem Binance, teman-teman. Kemudian TKO juga memiliki model utilitas hibrid yang support pada CeFi dan DeFi. Jadi mirip dengan cara BNB digunakan dalam ekosistem Binance. Jadi jika TKO dapat meningkatkan adopsi pengguna dan utilitasnya di platform toko kripto, maka ada kemungkinan bahwa TKO juga bisa dianggap under value pada saat ini, teman-teman. Namun penilaian under value bergantung pada harga pasar saat ini, kemudian volume perdagangan, dan bagaimana investor memandang nilai intrinsik dari token ini, teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian apakah TKO ini memiliki potensi menjadi winning coin seperti BNB? Kita tahu bahwa BNB telah menjadi salah satu token yang sukses di pasar kripto karena beberapa alasan. Yang pertama adalah utilitas yang kuat. Jadi BNB digunakan untuk membayar biaya transaksi di Binance, kemudian mendapatkan diskon dan juga berpartisipasi dalam berbagai layanan DeFi dan NFT.
Kemudian kenapa BNB menjadi token yang sukses itu karena adopsi global, teman-teman. Kita tahu bahwa Binance adalah salah satu bursa kripto terbesar di dunia yang memberikan BNB basis pengguna global yang besar dan dukungan ekosistem, teman-teman. Jadi BNB atau Binance secara aktif mengembangkan ekosistem blockchain-nya, termasuk Binance Smart Chain yang semakin meningkatkan permintaan terhadap BNB, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari Binance, belajar dari token Binance atau token BNB, jadi sebenarnya kalau kita lihat TKO memiliki potensi untuk menjadi winning coin jika ekosistem toko kripto terus berkembang dan jika token ini bisa diterima secara lebih luas. Namun untuk mencapai level kesuksesan seperti BNB, dibutuhkan waktu, strategi yang tepat, dan ekspansi utilitas yang signifikan, teman-teman. Jadi saat ini TKO mungkin masih dianggap undervalue jika dilihat dari potensi utilitasnya, tetapi ini sangat bergantung pada perkembangan ekosistem dan adopsi pengguna di masa depan, teman-teman. Jadi sebagai investor, penting untuk memantau perkembangan TKO dan mempertimbangkan resiko sebelum membuat keputusan investasi. Kemudian kalau kita lihat, kemudian pertanyaannya apakah hari ini layak untuk kita melakukan investasi di TKO? Kita akan cek secara teknikal, teman-teman. Kalau tadi kita sudah tahu fundamentalnya, sekarang kita akan cek secara teknikal. Ini toko token atau TKO ini menempati peringkat ke 574 dari 10.879 koin atau proyek kripto yang ada di CoinMarketCap. TKO menempati peringkat ke 574 dan harganya hari ini diperdagangkan di angka 0,2943 US dollar, mengalami kenaikan tipis 0,6%, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat untuk market kapitalnya baru di angka 46,67 juta, kemudian volumenya mengalami kenaikan 85% di angka 2,61 juta US dollar. Total supply, maksimal supply hanya 500 miliar, total supply 500 juta, teman-teman. Mohon maaf saya koreksi. Maksimal supply 500 juta TKO, total supply 496,19 juta, dan sirkulasi supply yang beredar baru 168,66 juta. Kemudian kalau kita lihat harga ATH, jadi 4 tahun yang lalu 3 Mei 2021 itu TKO sempat menembus harga 4,99 US dollar, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini berarti harganya ini harga lantai sekali, teman-teman. Ini sedang diskon atau sedang koreksi minus 94%. Nah, kemudian pertanyaannya apakah hari ini layak untuk kita masuk? Seperti biasa saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasehat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian, silakan lakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, kita langsung masuk ke time frame weekly, teman-teman. Jadi kita pakai time frame besar untuk melihat apakah harganya ini adalah layak untuk masuk. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya adalah area support kuat dari Fibonacci retracement di time frame weekly, teman-teman. Jadi kalau ada yang bertanya apakah layak masuk, menurut saya layak masuk, tetapi kita yang pertama ini untuk jangka panjang. Kemudian yang kedua adalah bahwa kalau teman-teman investasi di sini tetap gunakan money-back strategi. Artinya kalau misalkan teman-teman beli 10 dolar katakanlah, 10 dolar kemudian harga naik sehingga modal menjadi 20 dolar, silakan WD modal awalnya. Jadi silakan WD 50%. Jadi kita amankan modal awal untuk kita bisa melakukan investasi di token-token lain. Oke, teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat terutama untuk subscriber yang kemarin meminta saya untuk mereview tentang token TKO ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.